Selamat pagi para pemirsa yang budiman. Selamat berjumpa lagi dalam acara podcast kita hari ini, Nutri Talk, jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Denpasar. Pada kesempatan ini sangat berbahagia, kita akan membicarakan masalah kesehatan. Dan pada era belakangan ini, di mana negara kita, Indonesia, sedang giat-giatnya untuk menjadi negara yang maju, namun di sisi lain beberapa hal masih menjadi kendala. Di antara adalah masalah kesehatan, masalah gizi. Berbagai penyakit degeneratif dengan data-data yang ada, kemudian juga berbagai masalah kesehatan lainnya, kesehatan lingkungan, kemudian yang menyangkut yang lagi ngetren nih, permasalahan yang trending topik baik di dunia maupun di Indonesia sekarang ini dan juga di Bali adalah masalah stunting. Di samping masalah stunting juga banyak lagi beberapa masalah kesehatan lainnya seperti anemia dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini akan kita bahas secara detail dan kita kumpas tuntas mengenai yang namanya triple burden nutrition. Tentunya di hadapan saya, di samping saya sudah hadir seorang narasumber yang luar biasa. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Salam sehat. Salam sehat. Ya. Rasanya kita perlu perkenalkan beliau. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Untuk kita sayang, mari kita kenalkan dulu ya. Ya. Beliau adalah Bapak Insinyur Hertog Nur Sanyoto MKes. Beliau sehari-harinya adalah sebagai dosen di jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Denpasar. Baik, Pak Hertog. Sehat hari ini? Sehat. Di tengah aktivitas yang luar biasa, padat. Luar biasa. Ya. Aktivitasnya apa aja sekarang nih? Ya, di samping mengajar kita juga kan harus melaksanakan penelitian gitu kan ya. Juga harus menyumbangkan pikiran dan tenaga kita untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Itu ranahnya kalau di perguruan tinggi di Poltekkes Denpasar ini adalah Tridharma. Pendidikan, penelitian dan juga kita aplikasikan ilmu yang kita punya dalam pengabdian masyarakat. Ya, masyarakat. Kembali ke yang tadi yang saya bicarakan dengan berbagai masalah kesehatan, sehingga ada jargon pada saat ini TBM. Ya. Triple burden nutrition. Jadi triple burden malnutrition ya Pak. Ya, jadi memang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Juni tadi ya. Jadi memang salah satu penghalang ya kenapa kita sampai sekarang belum bisa masuk sebagai kelompok negara maju itu karena memang kita masih banyak problem yang belum terselesaikan. Nah, salah satu problem yang menonjol itu memang justru masalah gizi ya. Masalah gizi ini sebetulnya banyak sekali, cuman memang setelah dikaji ulang dan sebagainya ada 3 masalah yang paling krusial yang harus segera ditangani karena jadi dampaknya permasalahan di sini banyak sekali sebetulnya ya. Cuman yang sekarang ke permukaan. Nah, yang diangkat ke permukaan itu adalah yang disebut triple burden malnutrition. Ya. Nah, triple burden malnutrition ini sebenarnya bukan masalah baru sih ya. Tapi dia masalah yang sudah lama, cuma memang ibarat lagu itu di cover ulang ya. Nah, Pak Juni kenal nggak Nabila Maharani? Kayaknya pernah dengar. Pasti orangnya cantik. Iya, cantik dan dia itu penyanyi cover yang kalau dia bawakan lagu orang itu jauh lebih enak dibanding penyanyi aslinya. Itu Nabila Maharani. Dan mengcover lagu-lagu. Iya, dia mengcover lagu orang, tapi yang dia bawakan itu justru lebih enak dibanding dibawakan oleh penyanyi aslinya. Dan ngetren sekarang gitu ya. Ngetren banget. Lagu lama gitu ya. Nah, jadi seperti itu sebenarnya tujuan penciptaan istilah triple burden malnutrition itu digunakan. Ya. Karena memang stunting itu, sebenarnya stunting itu dari semenjak WHO mencanangkan penilaian status gizi itu tahun 65 loh. Tahun 65 dan Indonesia juga meratifikasi, istilahnya kan kalau ini meratifikasinya di tahun 70-an dengan laksanaan Posyandu itu stunting sudah ada gitu. Nah, artinya tahun 65 itu sudah ada. Tetapi Tapi kenapa belakangan ini nih muncul? Karena masalahnya pada saat itu memang
kita mungkin lebih terfokus kepada gizi buruk gitu ya. Jadi memang kata stunting belum begitu dikenal. dikenal. Padahal sudah ada pada saat itu. Cuman memang fokus pemerintah pada itu adalah mengentaskan gizi buruk karena itu terkait dengan kelaparan massal kan pada saat itu tahun 70-an itu. Nah, anemia sendiri saya ingat banget itu. Saya itu kuliah di di jurusan gizi juga sebenarnya tahun. Ini masalah yang kedua dari triple itu adalah anemia. Anemia sendiri itu saya ingat banget itu, saya itu kuliah di jurusan gizi tahun 85. Waktu itu pembimbing saya itu justru pakar anemia. Berarti memang sudah dari saat itu anemia sudah ada. Sekarang kan udah tahun ini ternyata masih ada juga gitu ya. Jadi memang ini masalah lama tapi yang dikemas supaya lebih menarik gitu ya. Sebelum kita lanjut ke bagaimana permasalahan triple burden dari stunting ke anemia dan juga ada satu lagi ya. Satu lagi yaitu obesitas. Mungkin ini ya obesitas ya. Oke. Kira-kira anemia itu apa Pak, lebih jelasnya agar masyarakat kita mengerti. Nah gini, kenapa kok diangkat 3 masalah itu dulu ya. Jadi kenapa kok triple-nya itu anemia, stunting dan obesitas kan gitu kan ya. Jadi memang di antara ketiganya itu ada saling keterkaitan sebetulnya gitu ya. Saling keterkaitan. Jadi memang anemia itu kan salah satu ininya kan gejala kurang darah itu ya. Kurang darah. Sedangkan stunting itu peristiwa gagal tumbuh pada anak balita terutama sampai dengan usia sekolah. Dan obes itu adalah ya justru kebalikan sebenarnya dari stunting. Kalau stunting itu undernutrition, obes itu overnutrition. Dan itu memang terjadi pada saat yang bersamaan. Jadi memang triple burden ini sebetulnya bisa terjadi pada semua level ini, jadi level pengamatan. Bisa terjadi pada individu, bisa terjadi pada keluarga, dan bisa terjadi pada masyarakat. Contohnya itu kan kalau di level individu itu kan kita ya mungkin sudah malah menjadi bahasa iklan itu kan. Kalau bahasa iklannya gimana? Bahasa iklan itu maksudnya kalau nggak tumbuh ke atas, ya dia ke samping. Nah, itu dia kan. Itu yang dikatakan itu ada keterkaitan. Jadi pada saat yang sama dia mengalami stunting dan obesitas gitu ya. Nah, obesitas itu sendiri nanti dia merupakan cikal bakal dari anemia. Itu kalau pada individu. Nah ini perlu dicatat. Jadi obesitas itu merupakan cikal bakal terjadinya anemia. Salah satu pemicu ya. Pemirsa ini menarik sekali. Nah terus kalau pada level keluarga kan itu biasa kita lihat kan. Jadi ibunya anemia, bapaknya obes, anaknya stunting kan gitu ya. Jadi tiga-tiganya itu terjadi pada level keluarga gitu. Nah, kalau pada level masyarakat itu memang kalau dari hasil survei status gizi itu kayaknya prediksinya itu hampir ya katakanlah 90%. Kalau di suatu daerah anemianya tinggi, itu stuntingnya tinggi juga gitu. Anemianya tinggi, stuntingnya tinggi. Kemudian ini berdasarkan data. Ya, betul. Benar. Nah, sekarang kenapa kok sampai terjadi seperti itu ya? Kalau yang tadi yang kita bilang bahasa iklan itu kalau tidak tumbuh ke atas ya tumbuhnya ke samping. Itu sebetulnya kan kalau anak yang stunting itu kan dia itu sebetulnya ukuran fisiknya itu kan lebih kecil dibanding anak normal kan gitu. Dibanding anak normal. Nah sebenarnya pada situasi seperti itu dia tubuhnya itu melakukan self defense namanya. Self defense itu sehingga dia melakukan adaptasi metabolik. Artinya adaptasi metabolik itu karena tubuhnya kecil, sebetulnya kebutuhan zat gizinya itu juga lebih kecil dibanding anak normal. Gitu. Jadi itu yang disebut sebagai metabolik adaptif dia. Jadi karena badannya dia kecil, dia yang nggak perlu banyak asupan gizi sebetulnya. Cuman kan kita ini sekarang ini gengsi kan gitu kan. Coba lihat itu program penanggulangan stunting itu. Jadi anak-anak stunting itu dijejelin makanan yang kualitasnya tinggi, itu justru dia
menyebabkan dia ini asupannya itu melebihi kecukupan. Nah, akibatnya ya terjadi akumulasi kan dalam tubuhnya, sehingga akhirnya dia ya samping tumbuhnya gitu. Dijejali dengan asupan, kemudian tingkat konsumnya tinggi, kemudian lebih tinggi dari kebutuhannya, akhirnya ke samping. Apalagi juga memang kalau anak sudah mengalami gagal tumbuh itu, biasanya dia perilaku makannya itu beda dengan anak normal. Jadi kalau anak normal itu kan dia artinya pengaturan otaknya itu dia hanya nagih makan itu kalau sudah ada sinyal lapar, rasa lapar gitu. Sedangkan kalau anak yang gagal tumbuh itu, dia itu makan itu bukan untuk mengatasi lapar, dia anggap itu rekreasi. Jadi sinyal dia tuh nggak otaknya itu ini, jadi makan itu dianggap rekreasi. Jadi dia kalau udah makan itu nggak berhenti itu anak-anak stunting itu gitu. Apalagi dia dikasih ditambah lagi asupan yang karena pemerintah gengsi kan ingin cepet-cepet mengatasi stunting, dia dikasih donasi susu segala macam itu dah yang sebenarnya menyebabkan akumulasi zat gizi dalam tubuhnya. Nah, di samping akumulasi, kita berbicara dengan program-program yang telah dikembangkan oleh pemerintah dengan memberikan nutrisi yang tinggi protein. Ya itu. Kira-kira dari faktor koreksi ini ada signifikansi nggak di samping menyebabkan obesitas, tapi ada koreksi nggak nanti untuk ini? Sebetulnya memang ini sih, jadi stunting itu masih bisa dikoreksi. Karena memang kan secara alamiah manusia itu mengalami 2 kali masa pertumbuhan cepat, rapid growth itu ya. Rapid growth. Nah, kalau memang rapid growth yang pertama itu kan di bawah 2 tahun. Itu dah sebenarnya, makanya kalau emang mau menghindari stunting, sebaliknya harus dipersiapkan dari masa kehamilan. Makanya kita mengenal 1000 HPK itu kan. Jadi dari mulai hamil itu harus mendapat perhatian khusus. Nah, kalau di rapid growth yang pertama gagal, ada harapan sebenarnya rapid growth yang kedua itu pada saat dia mulai istilahnya mengalami memasuki masa remaja. Jadi masa remaja itu kan ya kadang-kadang kita kan juga suka terkaget-kaget kan kalau ngelihat pertumbuhan anak. Kalau lama nggak ketemu itu, begitu dia SD kelihatannya masih kecil, baru begitu SMP lama nggak jumpa tiba-tiba jumpa. Itu sebenarnya rapid growth itu. Nah, jadi kalau emang untuk mengatasi stunting, jadi kalau pada rapid growth pertama itu di masa kehamilan, rapid growth kedua itu ya pada masa usia sekolah gitu. Itu yang harus di-prepare supaya dia siap untuk menghadapi masa pertumbuhan cepat. Ini menarik nih. Jadi kita memang benar-benar 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari kehamilan. Tapi tentunya ini pada masa caden ya. Calon pengantin juga mesti harus diperhatikan ya Pak. Nah, ini memang ya. Nah, karena ada remaja sekarang mau ada pre-wedding nih. Biar kelihatan langsing, kemudian dia ketat. Nah, bagaimana? Makanya sebenarnya harusnya kita menyadari bahwa sumber dari segala sumber masalah gizi itu sebenarnya pada masa remaja. Remaja itu yang harus benar-benar mendapat perhatian. Kenapa? Karena memang yaitu tadi secara epidemiologis sudah terbukti bahwa kalau remaja itu kondisi gizi yang kurang buruk gitu ya, 95% itu kemungkinan akan melahirkan generasi yang stunting kalau dia pada waktu remaja itu gitu. Ya, ini yang menjadi catatan para pemirsa. Jadi karena hasil penelitian yang seperti yang disampaikan oleh Pak Errok tadi, bahwasanya 95% status gizi pada remaja akan melahirkan anak yang stunting kalau dia status gizinya buruk. Barangkali para pemirsa yang ada remaja-remaja yang melihat
Ya. YouTube ini ya. Podcast ini. Nah, Catatan nih ya. Iya. Oke. Jadi kenapa kok kita dengan sangat terpaksa mengatakan sumber masalah itu remaja? Karena